funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan sebuah video mengenai perubahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan perumahan. Halo, perkenalkan saya Guni Lamsani dengan NIM akhir 1043. Perkenalkan, saya Dela Samantha Putri, NIM akhir 1020. Perkenalkan, nama saya Reza Nabila dengan NIM 1022. Saya Alvita Hesti Nuraini dengan NIM 1023. Dan saya Muhammad Maulana Karisma Yoga Alfian, NIM akhir 1007. Kami akan menampilkan sebuah video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Dinamika Pembangunan Masyarakat pada program studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. Negara dalam kualitas sebagai organisasi memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yang tercantum jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam pertanian. Peran pertanian di Indonesia ditinjau dari aspek pertanahan, sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi pengusahaan hutan produksi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan budidaya perikanan, baik yang diusahakan secara tradisional maupun dalam bentuk agribisnis, sehingga memerlukan perhatian khusus karena di Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah tanah. Lahan adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan merupakan sarana untuk menopang kelangsungan hidup manusia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan lahan, baik lahan untuk pemukiman, industri, ataupun untuk kebutuhan infrastruktur lainnya. Alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain, misalnya ke non-pertanian. Biasanya, dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan. Selain itu, alih fungsi lahan disebabkan oleh beberapa faktor untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat jumlahnya dan tentunya menuntut kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan yang sering terjadi yaitu pada lahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh daya tarik masyarakat untuk bertani semakin rendah. Selain itu juga, alih fungsi lahan pertanian yang tak terkendali karena belum optimalnya pelaksanaan peraturan mengenai tata guna lahan, sehingga fenomena yang terjadi berbeda dengan yang terdapat dalam peraturan. Maka, alih fungsi lahan pertanian adalah ancaman yang tidak dapat disepelekan karena dampak yang ditimbulkan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan lingkungan. Fenomena perubahan lahan sawah menjadi pemukiman di Kecamatan Kaliwates tidak dapat terlepas dari aktivitas manusianya. Semakin bertambahnya populasi penduduk, maka kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal akan semakin bertambah juga. Sejalan dengan fenomena tersebut, maka kebutuhan akan tempat tinggal akan bertambah, sedangkan lahan permukiman semakin padat. Pembangunan di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah kabupaten tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, di mana konsep tersebut sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan dapat diminimalisir. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya sudah direncanakan. Pengalihan fungsi lahan disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya yang semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif atau bermasalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.
Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Konversi lahan dapat dilakukan oleh orang atau individu kepada individu dan individu dengan pemerintah untuk kegiatan non-pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut. Dasar hukum dari alih fungsi lahan terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya yang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana untuk berdaya guna dan berhasil guna dengan pedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga. Dasar dari hukum alih fungsi lahan yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara, sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian. Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan di kabupaten atau kota diatur dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dari fenomena dari alih fungsi lahan, terdapat beberapa teori dari para ahli tentang alih fungsi lahan pertanian. Di sini yang pertama ada model klasik dari alokasi lahan menurut model Ricardo. Menurut model ini, alokasi lahan akan mengarah pada penggunaan lahan yang menghasilkan surplus ekonomi atau land rent yang lebih tinggi yang tergantung pada derajat kualitas lahan yang ditentukan oleh kesuburannya. Selanjutnya terdapat teori dari model Berlow. Model Berlow menggambarkan hubungan antara nilai land rent dan lokasi sumber daya lahan, di antaranya berbagai kompetisi penggunaan kegiatan sektor yang komersial dan strategis yang mempunyai land rent yang tinggi, sehingga sektor tersebut berada pada kawasan strategis. Sebaliknya, sektor yang kurang mempunyai nilai komersial, maka nilai sewa lahan semakin kecil. Dari teori yang dipaparkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwasannya semakin dekat lahan sawah dengan pusat kota, maka kemungkinan lahan tersebut dialihfungsikan akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan land rent dari lahan tersebut akan lebih tinggi bila dialihfungsikan. Karena land rent yang lebih tinggi membuat petani berpikir alih fungsi lahan akan meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, lahan yang sudah dialihfungsikan dan terbukti meningkatkan kesejahteraan pemiliknya akan membuat pemilik lahan lain berpikir serupa, dan spekulasinya pengalih fungsi lahan akan terjadi secara berjamaah. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman yang serius bagi luas lahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, di antaranya banyaknya kebutuhan lahan yang bersifat non-pertanian. Lokasi yang berada di sekitar kota yang dulunya masih didominasi oleh penggunaan lahan pertanian menjadi sasaran empuk bagi pengembangan jasa-jasa di bidang non-pertanian, terutama di bidang industri. Mengingat lahan pertanian yang relatif masih lebih murah serta tempat yang sudah berdekatan dengan kota yang menyebabkan mudahnya menjangkau sasaran,
dan prasarana seperti listrik, air bersih, jalan raya, sekaligus tempat-tempat yang dekat dengan keramaian yang membutuhkan lahan pertanian sehingga menjadi rebutan dari para investor industri. Yang selanjutnya, penambahan jumlah penduduk yang seiring dengan berjalannya waktu, penduduk pun akan semakin bertambah. Pesatnya jumlah peningkatan penduduk tersebut tentunya akan mengakibatkan semakin banyak pula jumlah atau luas tanah yang dibutuhkan. Peningkatan taraf hidup masyarakat juga bisa disebut menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kegiatan alih fungsi lahan. Terlihat dari permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat seperti pusat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat-tempat umum lainnya. Dari adanya alih fungsi lahan pertanian memiliki dampak. Yang pertama, dampak terhadap pendapatan petani. Alih fungsi lahan ini juga akan berdampak langsung pada pendapatan usaha tani, lapangan pekerjaan, dan kesempatan kerja yang secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai kaitan ke depan dan ke belakang dari kegiatan usaha tani. Yang kedua, dampak terhadap keadaan sosial ekonomi. Dampak terhadap sosial ekonomi itu sendiri adalah perubahan mata pencaharian dari petani menjadi pekerja lain. Khususnya yang paling merasakan perubahan mata pencaharian ini adalah petani penggarap yang sempat kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan itu sendiri adalah dampak dari kondisi sekitar sawah dan pemukiman warga, yaitu kondisi sampah yang semakin bertambah atau jumlah sampah yang tidak bisa dikendalikan, ketersediaan air yang kurang memadai, dan keadaan banjir yang terus meningkat. Alih fungsi lahan persawahan sebagai dampak adanya pembangunan suatu wilayah tidak hanya mengakibatkan penurunan luas lahan pertanian, tetapi juga berdampak pada lingkungan. Kalau lahan dikena bangunan, nah orang petani ini kerja apa? Iya kan? Kerja apa? Undang-undang bangunan. Nah itu kalau ada dijual, jadi ditembok kanan kiri, di sana terus dibangun di sana. Akhirnya lewat mana? Kami lupa. Akhirnya terpaksa cari jalan sendiri orang petani itu. Iya, akhirnya dijual gitu. Ini coba beneran sebetulnya dari Pak Bupati itu. Pembantuan apa? Langsungnya Pak Bupati. Gak boleh lahan basah ini gak boleh dibeli gitu. Karena saya ingat informasi dari Jenggawa. Di Matu dari Jenggawa itu. Sekarang tanah basah gak bisa dibeli. Karena ini kan gak bisa keluar. Gitu ya. Iya. Karena kenapa sekarang ini gak bisa? Ada apa? Kan mungkin ada tembakan, kan gitu. Bapak mulai dari nol, dari lahan persawahan atau dari udah emang? Dari dulu, di awal itu urusannya di tahun 2000. Tahun 1 setelah terjadi baru kita fokuskan ke pembangunan pembangunan yang baru dilakukan. Ini sudah dari tahun 2015. Itu terbentuk untuk pembagian lahan. Jadi ada namanya rumah susun, rumah masjid, sama penataan amdal jalan, masuk amdal jalan. Ini sekarang akan ada lebaran jalan. Ini akan ada pengurusan lagi kan. Nah ini ada sawah ini saluran sungai akan dimasukkan. Nah ini masih lahan kita, masih kita ya bebaskan semua. Jadi Ada rumah lagi kan. Bapak ini juga terlibat dalam pembebasan lahan atau hanya dalam proses pembangunan? Hanya pengawas malah. Oh berarti semua yang ada di sini ini akan Bapak? melaporkan mereka. Demikian hasil observasi dari kelompok kami mengenai perubahan sosial alih fungsi lahan menjadi lahan permukiman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.